Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua. Untuk kali ini kita akan membahas materi kita mengenai aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Di mana tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan ya, peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep sinus, kosinus, dan luas segitiga dalam penyelesaian masalah. Jadi harapannya nanti kalian bisa menerapkan aturan sinus, aturan kosinus, dan juga luas segitiga ke dalam segitiga sembarang. Yang pertama mengenai aturan sinus ya. Perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, jadi segitiga ini akan berlaku jika, nah ini misalkan ada segitiga ABC ya. Nah, BC sin A, BC ya, BC ini adalah di sini atau di depan sudut A, BC per sin A akan sama dengan AB, AB per sin C atau AC per sin B ya. Jadi akan berlaku BC per sin A sama dengan AB per sin B dan AC per sin B, di mana BC ini adalah panjang A, sehingga nanti di sini akan menjadi A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Nah, sehingga aturan sinus ini dapat digunakan pada segitiga sembarang jika diketahui ukuran dua sudut dan sebuah sisi di hadapannya. Contoh, misalkan diketahui sisi C atau sisi AB, diketahui sudut B dan sudut C dan sudut B, kita bisa menghitung panjang AC. Atau juga bisa diketahui panjang dua sisi satu sudut di hadapan. Nah, berarti C dan sudut C, A, panjang A atau BC yang ditanyakan adalah sudut A. Seperti itu. Sehingga perbandingan untuk aturan sinus ini adalah sisi dan sudut saling berhadapan. Ya, jadi A per sin A per sin A, B per sin B, dan C per sin C saling berhadapan. Untuk penerapan aturan sinus, ini kita terapkan dalam contoh segitiga berikut ya. Diketahui segitiga ABC, panjang BC sama dengan 8 cm, sudut A 45 derajat dan sudut B sama dengan 60 derajat. Maka panjang AC adalah, nah, untuk gambar misalkan penyelesaiannya adalah seperti ini. Segitiga ABC tadi diketahui sudut A 45 derajat, panjang BC 8 dan sudut B 60. Yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan yang sudah diketahui tadi. Untuk A per sin A sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Jadi kita pakai sisi dan sudut yang diketahui. Nah, di sini kita bisa menggunakan 8 per sin 45. 8 per sin 45 akan sama dengan B. B itu panjang sisi ini AC akan per sin 60 derajat. Sehingga dari sini 8 per sin 45, sin 45 itu adalah akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Sin 60 ini adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Sehingga 8 per sin 45 menjadi 8 dibagi akar 2 per 2 akan sama dengan B per sin 60-nya akar 3 per 2. Dari sini kita kalikan silang. 8 kali akar 3 per 2 akan sama dengan B kali akar 2 per 2. Nah, sehingga nilai B ini adalah 8 akar 3 per 2 dikali akar 2 per akar 3. 2 per akar 3 ini kita balik. Atau B ini sebenarnya 8 akar 3 per 2 dibagi akar 2 per 2. Atau 8 akar 3 per 2 kali 2 per akar 2. Ini kita balik menjadi perkalian. Ini inverse-nya bagian kebalikannya. Sehingga nilai B ini adalah 8 akar 3 per akar 2. Ini kita sederhanakan, kita bagi 2 habis akar 2-nya, sehingga tinggal 8 akar 3 per akar 2. Sama dengan
Ini kita rasionalkan penyebut, semuanya pembilang dan penyebut kita kalikan akar 2. Menjadi 8 akar 3 kali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2. Ini adalah 8 akar 6, akar 3 kali akar 2 ini adalah akar 6. Dibagi 2, 2 ini dari akar 2 kali akar 2. Ingat, bilangan akar yang sama jika dikalikan dengan akar, ya, dikalikan dengan akar yang sama, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga dari sini 8 dibagi 2 adalah 4 akar 6. Nah, dari contoh di sini tadi diperoleh panjang AC atau yang berada di depan sudut B di sini adalah 4 akar 6. Ya, jadi kesimpulannya AC-nya adalah 4 akar 6. Yang kedua mengenai aturan kosinus. Aturan kosinus bisa kita terapkan dalam segitiga sembarang juga, ya, dengan syarat diketahui satu sudut diapit dua sisi. Jadi misalkan diketahui satu sudut dua sisi. Misal diketahui sudut B di sini diapit oleh sisi A dan sisi C. Atau bisa juga diketahui ketiga sisinya. Jadi ketiga sisi ABC diketahui, sudutnya belum diketahui. Ya, ini aturan kosinus bisa diterapkan. Ingat tadi jika diketahui satu sudut diapit dua sisi atau diketahui ketiga sisinya. Sehingga aturan kosinus ini bisa diterapkan dalam segitiga sembarang dengan panjang sisi-sisi ABC dan sudut A, sudut B, dan sudut C, maka akan berlaku A kuadrat ini sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi 2BC cos A. Jadi kalau A yang ditanyakan di sini berarti kita menggunakan unsur yang diketahui, unsur lain yang diketahui, yaitu ada B dan C serta sudut A. Ya. Tetapi kalau misalkan kita mencari bagian sisi B di sini, berarti kita menggunakan unsur A, C, dan cos B. Ya, satu sudut diapit dua sisi. Atau jika yang ditanyakan adalah sisi BCAB atau sisi C, maka yang digunakan adalah sisi A, sisi B, dan sudut C. Ya, sehingga kalau yang ditanyakan A, saya ulangi, A kuadrat itu adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Atau jika B yang ditanyakan, ini akan menjadi B kuadrat adalah A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Kalau sisi C yang ditanyakan, berarti A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Ya, ini untuk aturan kosinus yang bisa diterapkan ke dalam segitiga sembarang. Kita lihat contoh. Sebuah perahu berlayar ke arah timur searah 100 km. Sebuah perahu berlayar ke arah timur sejauh 100 km, kemudian memutar pada arah 30 derajat sejauh 120 km hingga berhenti. Jarak perahu dari tempat mula-mula berlayar ke tempat pemberhentian adalah, nah ini bisa kita gambarkan. Tadi dari titik A, dia bergerak ke arah timur, lurus ya, sejauh 100 km. Nah, dari titik A ke titik B, dia bergerak dengan arah 30 derajat. Ya, 30 derajat ini kita menggunakan jurusan 3 angka, berarti dari arah utara, ya, ini kita ambil arah utara di sana. Ini bergerak 30 derajat. Ini 30 derajat sejauh 120 km. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak A sampai C. Jadi jarak dari posisi awal ke posisi berhenti. Ini adalah yang ditanyakan. Nah, sudut yang kita gunakan, ingat, ini tadi dia bergerak sejauh 30 derajat, berarti karena dia dari A ke B ini adalah lurus, ya, berarti ini adalah 90 derajat. Nah, sudut yang kita gunakan adalah ini, 90 ditambah 30 derajat. Ini adalah pergerakan kapal dari A sampai C. Dari A melalui B ke C. Ini dia bergerak sejauh 90 derajat. Nah, berarti di sini aturan kosinus bisa diterapkan karena di sini diketahui dua sisi mengapit satu sudut.
ya. Jadi satu sudut diapit dua sisi, sehingga kita bisa menerapkan pola A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Ya, ingat posisi A di sini B, C. Berarti kita bisa menggunakan A kuadrat plus B kuadrat cos B. Nah, kita masukkan angkanya. B kuadrat itu adalah A-nya tadi 120 derajat ditambah 100 kuadrat. 120 kuadrat plus 100 kuadrat dikurangi 2 kali 120 kali 100 kali kosinus 120. Kosinus 120 ini berada di kuadran 2, sehingga nilai kosinus ini adalah negatif. Ya, 120 kuadrat ini 14.400 ditambah 100 kuadrat ini 10.000 dikurangi 2 kali 120 kali 100 kali min setengah, ya, kali min setengah, sehingga hasilnya 24.400 ditambah 12.000, ini hasilnya 36.400. Ini 400, 36.400. Sehingga nilai B itu adalah 20 akar 9. Mohon maaf, ini 400. B-nya B kuadrat ini adalah 36.400, sehingga nilai B ini adalah akar dari 36.400 itu adalah 20 akar 91. Yang ketiga mengenai luas segitiga. Ini luas segitiga kita terapkan ke dalam segitiga sembarang. Ya. Nah, ingat luas segitiga ini adalah alas kali tinggi bagi 2, di mana di sini alasnya adalah AC atau sisi B, tingginya adalah X, ya. Kita bagi 2. Nah, bagaimana menentukan nilai X? Perhatikan segitiga ABD. ABD di sini siku-siku di D. Di mana sin A itu berarti di sini sudutnya, sin A, sinus itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Ya, dulu sudah pernah kalian pelajari untuk perbandingan trigonometri, di mana sinus itu adalah perbandingan sisi depan sudut berbanding dengan sisi miring sudut. Sehingga sinus A ini adalah X dibagi C. X dibagi C, ya. Di mana X ini adalah tinggi segitiga. X berarti kalau tadi perbandingan sin A itu adalah X per C, sehingga X-nya adalah C kali sin A. Ya, sehingga luas segitiga ABC itu adalah alas kali tinggi per 2, alasnya adalah AC atau B. Tingginya adalah X, di mana X itu adalah C sin A dibagi 2. Atau B kali X per 2, di mana X-nya C sin A. Sehingga luas segitiga ABC di sini adalah B kali C sin A per 2. Nah, di sini bisa kita amati B atau panjang sisi AC dan C atau panjang sisi C dan sinus A. Nah, berarti luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus di sini bisa kita amati jika diketahui dua sisi mengapit satu sudut. Ya, ini kita bisa menggunakan sinus. Nah, sehingga luas segitiga ini untuk sisi yang lain bisa kita peroleh bentuk seperti ini. Jadi luas segitiga ini bisa setengah BC sin A, ya, setengah B kali C sin A, atau setengah A kali B sin C, ya, ini mengapit sudut C. Atau persamaan yang ketiga, setengah A kali C sin B. Jadi untuk yang persamaan yang ketiga di sini diketahui panjang sisi A atau panjang sisi C mengapit sudut B. Nah, sekali lagi untuk luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus ini bisa diterapkan pada segitiga sembarang jika diketahui dua sisi mengapit satu sudut. Ya, ini untuk luas segitiga. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada segitiga sembarang. Ya, tentukan luas segitiga. Ini ada segitiga ABC, di mana panjang sisi AB 10, panjang sisi AC 8, sudut A-nya 45 derajat. Sehingga untuk luasnya, luas itu adalah berarti setengah dari B
kali C sin A, ya. B ini adalah panjang sisi AC atau di depan sudut B. AB ini adalah di depan sudut C atau panjang sisi C. Nah, kita masukkan sehingga menjadi setengah, B-nya 8 kali C-nya 10, sinus 45 karena sudutnya 45 derajat kali sin 45. Ingat sin 45 itu adalah akar 2/2 atau setengah akar 2. Sehingga di sini setengah kali 8 ini 4 kali 10 40 kali akar 2/2. Setengah kali 40 kali akar 2/2 ini adalah 10 akar 2. 4 akar 2 dibagi 4, 10 akar 2. Nah, ini contoh untuk penerapan luas segitiga sembarang dengan menggunakan konsep trigonometri dengan menggunakan sinus. Materi berikutnya adalah mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Di mana koordinat kartesius itu adalah suatu titik yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari nilai X atau disebut sebagai absis dan nilai Y yang disebut sebagai ordinat atau Px, Y. Kalau kita gambarkan nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ya. Jadi koordinat titik kartesius itu berada di sini. Ini jarak X, ini jarak Y. Sehingga titiknya itu adalah X, Y. Ini adalah koordinat kartesius. Terus koordinat kutub. Jadi koordinat kutub itu adalah koordinat yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari nilai R, ya. Di mana R-nya itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat dan sudut theta, ya. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini adalah koordinat dari koordinat kutub. Jadi ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, ya. Ini adalah nilai R, ini R-nya, atau kalau dalam lingkaran ini kita buat lingkaran, ini menjadi jari-jari lingkaran, ya. Nah, P atau koordinat kutub itu berada di sini, yaitu koordinat antara R dan theta. Jadi antara R di sini dengan sudut yang dibentuk. Ya, jadi koordinat kutub atau koordinat polar itu adalah R, theta. Berikutnya kita akan mengkonversi koordinat kutub dan kartesius. Kita lihat apa hubungannya. Ya, jadi untuk grafiknya itu seperti ini, akan kita konversi di mana R kuadrat, ya, R itu ini. R itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga nilai R sendiri, karena R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, yang kedua, kita lihat nilai sinusnya. Jadi sudut di sini kita kaitkan dengan trigonometri, ya, sin kostan. Kita lihat di sini sinus alfa. Sinus alfa, ingat sin itu adalah sin demi sisi depan berbanding sisi miring. Berarti sinus alfa itu adalah Y per R. Ya, Y per R. Sehingga nilai Y itu adalah R kali sin alfa. Jadi Y itu adalah R sin alfa, nilai Y-nya. Nah, yang ketiga mengenai cos alfa. Kosinus itu adalah perbandingan sisi samping miring, kosami, samping sudut berbanding sisi miring. Jadi kosinus alfa ini adalah X per R. Ya, cos alfa itu adalah X per R. Di mana nilai X itu adalah R cos alfa. Ya, kalau Y tadi adalah R sin alfa, kalau nilai X adalah R cos alfa. Yang keempat kita lihat tangen, ya, tangen, tandesa, depan, samping. Tangen alfa di sini adalah Y per X, ya, Y per X. Di mana tadi nilai Y itu adalah R sin alfa, sedangkan X tadi adalah R cos alfa. Ini kita gantikan. Jadi tangen alfa itu Y per X, di mana Y-nya adalah R sin alfa, X-nya R cos alfa. Sehingga tangen alfa itu adalah ini R-nya kita coret, ya, kita bagi sehingga tinggal tangen alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa, ya.
Nah, sekarang yang kelima, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini akan kita kaitkan ya dengan sudut-sudut yang sudah kita peroleh, di mana x kuadrat tadi adalah r cos alpha ya. X-nya tadi adalah r cos alpha, ini x. X itu r cos alpha, karena di sini x-nya dikuadratkan, maka di sini dikuadratkan. Y tadi adalah R sin alpha. R sin alpha ini juga kita kuadratkan. Ya, ini kita kuadratkan. Sama dengan R kuadrat. Sehingga ini adalah R kuadrat cos kuadrat alpha. Ini menjadi R kuadrat kali sin kuadrat alpha sama dengan R kuadrat alpha. Nah, diperoleh bentuk seperti ini. R kuadrat, ini R-nya kita keluarkan ya, R kuadrat kali cos kuadrat alpha plus sin kuadrat alpha sama dengan R alpha. Nah, kedua ruas kita bagi dengan R kuadrat. Kalau sudah kita bagi dengan R kuadrat, sehingga akan kita peroleh bentuk seperti ini. Cos kuadrat alpha plus sin kuadrat alpha sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Ini keduanya dibagi R kuadrat ya. R kuadrat dibagi R kuadrat di sini adalah 1. Sehingga cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha itu sama dengan 1. Atau ini kita balik ya, sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha sama dengan 1. Sekarang kita lihat contoh bagaimana mengkonversi atau mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, misalkan di sini ada soal, tentukan koordinat kutub dari koordinat kartesius P min 2 akar 3, min 2. Di mana min 2 akar 3 ini adalah X, dan min 2 di sini adalah nilai Y. Berarti dari X, Y kita ubah menjadi R dan alpha. Nah, penyelesaiannya berarti kita harus mencari nilai R-nya, karena untuk kutub kita butuh nilai R dan alpha. Ya, R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X-nya itu ini, akar dari min 2 akar 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, ya. Ini kalau kita kuadratkan, kita peroleh 12, min 2 kuadrat 4, jadi akar 12 tambah 4 itu 16 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh R-nya adalah 4. Nah, berikutnya kita menentukan nilai tangan. Karena di sini sudah kita ketahui nilai X dan Y, berarti kita gunakan saja tangan. Tangan alpha itu Y per X. Berarti Y-nya adalah min 2 dibagi X-nya min 2 akar 3. Sehingga kita peroleh 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 3, sehingga diperoleh sepertiga akar 3. Ingat, arkes tangan sepertiga akar 3 itu adalah tangan 30 derajat. Jadi sepertiga akar 3 itu senilai dengan 30 derajat. Nah, sekarang sudah kita peroleh nilai R dan nilai alpanya. Nah, sekarang kita lihat. Karena tadi X-nya itu negatif dan Y negatif, berarti berada di kuadran 3. Ya, ingat. Untuk koordinat kartesius atau sumbu koordinat ya, X di sebelah kanan 0 ini adalah positif, Y di atas sumbu X ini adalah Y positif, sedangkan nilai X di sebelah sumbu ini pangkal koordinat yang di sebelah kiri ini adalah negatif, yang Y ke bawah di sini Y negatif. Nah, karena di sini tadi X dan Y di sana adalah negatif, berarti posisinya ada di sini ya. Berarti nilai X yang diperlukan itu adalah koordinat 3, di kuadran 3, yang besarnya antara 180 sampai 270. Nah, berarti kita mencari alpanya tadi yang senilai dengan 30 derajat yang berada di kuadran 3. Nah, yang berada di kuadran 3 berarti alpanya kita tambahkan. 100 ini kalau ini sudut lurus berarti 180 derajat ditambah 30 derajat. Berarti 180 ditambah 30 ini adalah 210 derajat. Sehingga koordinat kutubnya adalah 4,210 derajat. 4 tadi nilai R-nya, 210 derajat adalah nilai alpanya. Ya. Berikutnya kita lihat contoh konversi dari koordinat kartesius ke kutub. Kita balik. Kalau tadi dari kutub ke kartesius, sekarang kita lihat dari kartesius ke kutub. Nah, contohnya misalkan tentukan koordinat kartesius dari koordinat kutub 6,120 derajat. Ya, di mana 6 ini adalah nilai R, 120 derajat ini adalah nilai alpha.
Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berarti kita perlu menentukan nilai X dan Y, ya, di mana X itu adalah R cos alpha, ya. Berarti R-nya itu 6, cos alpanya kosinus 120, ya. Ini kosinus berarti 120 itu ada di kuadran 2, ya. Sehingga negatif, kita cari yang senilai dengan kosinus 120 itu adalah kosinus 60, di mana kosinus 60 itu adalah setengah, karena di kuadran 2, berarti min setengah. Jadi untuk X-nya adalah 6 kali min setengah. Itu adalah min 3. Ya. Nah, sedangkan untuk Y-nya, Y itu adalah R sin alpha. Sehingga Y itu adalah 6, ya, R-nya 6, sinnya sin 120. Sinus 120, ingat, sinus di kuadran 2 itu adalah positif. Jadi sin yang senilai dengan 120 itu sinus 60. Nilainya adalah setengah akar 3, sehingga 6 kali setengah akar 3 ini adalah 3 akar 3. Nah, berarti nilai X-nya adalah min 3 dan nilai Y-nya 3 akar 3. Jadi koordinat kartesius dari koordinat kutub 6,120 derajat itu adalah min 3,3 akar 3. Baik, ini materi yang kita pelajari dari sinus, kosinus, luas segitiga beserta koordinat kutub dan kartesius. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.